Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali bersama Ibu pada mata pelajaran matematika yang ke-12. Nah, anak-anak Ibu, seperti biasa, isi daftar hadirmu dengan memberi tanda like atau komen pada kolom komentar ya, Nak. Nah, hari ini kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Sebelum memulai acara pembelajaran kita, seperti biasa, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berdoa dalam hati, doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak Ibu tetap semangat mengikuti pelajaran dan Ibu berharap kamu tetap fokus mengikuti pembelajaran agar kamu memahami apa yang Ibu terangkan. Nah, yang pertama kita akan masuk menjumlahkan bilangan pecahan desimal. Nah, dalam menjumlahkan bilangan desimal yang harus dilakukan adalah meletakkan angka-angka bilangan tersebut sesuai dengan nilai tempat. Nah, artinya satuan di bawah satuan, persepuluhan di bawah persepuluhan, perseribuan di bawah perseribuan, dan koma di bawah koma, dan seterusnya. Nah, itulah cara menjumlahkan bilangan pecahan desimal. Kita lihat dulu, Nak, ya. Kita ingat kembali mengenai nilai tempat pada pecahan desimal. Nah, nilai tempat, lihat ini, Nak, ini ada koma ya. Jadi pecahan desimal itu kan ditandai dengan adanya tanda koma. Nah, lihat ini 123,456 ya, cara bacanya, Nak, 456 bukan 456 ya, 456. Nah, 6 di situ perseribuan, 5 di sini perseratusan, 4 persepuluhan. Ya, kemudian 3 di sini satuan, 2 di sini puluhan, dan 1 di sini ratusan. Nah, ini nilai tempat. Jadi makanya, Nak, kalau satu angka di belakang koma atau ada satu desimal artinya per 10. Ya, karena 2 angka di belakang koma disebut 2 desimal artinya per 100. 3 angka di belakang koma artinya 3 desimal ya, sama dengan per 1000. Nah, sudah paham, sudah pernah kita pelajari, Nak, ya. Nah, kita lihat dulu, Nak, langkah-langkah ya penjumlahan pecahan desimal. Yang pertama, letakkan angka sesuai dengan nilai tempatnya ya. Tanda koma diluruskan. Nanti kita lihat di contohnya ya. Kemudian jumlahkan setiap angka-angka seperti pada penjumlahan bersusun ke bawah. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk menuliskan tanda koma pada hasil penjumlahan. Nah, itulah langkah-langkah melakukan penjumlahan pecahan desimal. Lihat contoh yang pertama ya. 0,35 ditambah 0,3. Enak ya? 0,35 tambah 0,3. Lihat. 0,35 ya dapat dilakukan dengan bersusun ke bawah ya, Nak, ya. Kemudian 0,3, lihat ini luruskan ya, kan? Luruskan, Nak, ya? Iya, diluruskan. Ya, nih. Diluruskan. Enak ya? Turun 5 ya. Ini tanda koma ya. Jadi ini satuan, Enak ya? Kemudian ini per 10. Ini juga 3 per 10. 5 di sini per 100 ya. Nah, di sini kan tidak ada pasangannya, tidak masalah. Yang penting dia sesuai letak nilai tempatnya. Lihat tanda komanya juga, nah, harus lurus. Jadi sesuai dengan letak tanda koma ya. Bukan berdasarkan nilai tempat angkanya ya, koma dan tempat nilai tempatnya ya. Maka sekarang kita jumlahkan bersusun pendek ya. 5 ya, turun 5 karena tidak ada penjumlahnya, Nak, ya. 3 tambah 3, nah baru koma, Nak, ya. 0 tambah 0, 0. Jadi 0,35 tambah 0,3 sama dengan 0,65. Paham ya, Nak, sampai di situ? Lihat contoh kedua, Nak. Contoh kedua, 2,13 ditambah 0,328. Ya, jadi jangan bacanya 0,328, salah ya, Nak, ya. 0,328 sama dengan, lihat, letakkan ya, 0,13. Lihat itu, Nak, 0,13 ya, 0,13. Kemudian 0,328 ya. Nah, letakkan sesuai dengan letaknya. Nah, nilai tempatnya 2 sama 0 itu sama-sama satuan. 1 dengan 3 yang di bawah itu per 10. 3 dengan 2 yang di bawahnya ya, itu per 100. Kemudian 8 per 1000. Tidak ada pasangan, tidak masalah. Yang penting sesuai dengan nilai tempat. Lihat, Nak, komanya. Ibu tandai di sini warna kuning, peta. Artinya komanya lurus ya, lurus sesuai dengan koma letaknya. Ya, lurus dia. Nah, maka sekarang kita jumlahkan, Nak. Turun 8. 3 tambah 2, 5.
1 tambah 3 4, ya 2 tambah 0 2. Nah, jadi 2,13 ditambah 0,328 sama dengan 2,458. Paham ya nak ya? Kemudian contoh yang ketiga, 14,23 ya 14,23 ditambah 0,376 sama dengan titik-titik. Ya sudah, tinggal kita jumlahkan bersusun pendek ke bawah. 14,23 ya ditambah 0,376 ya nak ya. Nah, lihat di sini nak. Ya, letaknya 1 ini kan udah per 10. 4 satuan ini puluhan ya. 1 ini puluhan, ini satuan. Ini per 10, ini per 100. Nah, kalau yang di bawah lihat nak, satuan 0 komanya, 0-nya ya. Satuan dia, makanya diletakkan di bawah 4. Ya. Kemudian 3 itu per 10, 7 per 100, 6 per 1000. Jadi intinya nak, tanda komanya lurus, tegak lurus. Ya. Itu dia meletakkannya. Jadi walaupun letak angkanya itu nilai angka di belakang desimal atau di depan desimal itu berbeda, itu tidak jadi masalah. Yang penting nilai komanya itu ya tegak lurus, ya sejajar ke bawah ya. Jadi tegak lurus dia ya, lurus ke bawah. Nah, sekarang kita jumlahkan enak ya. Turun 6 ya. 3 tambah 7 10, 0 simpan 1 ya. 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6, koma. Dan enak ya tanda komanya. Kemudian 4 tambah 0 4, turun 1. Jadi 14,23 tambah 0,376 sama dengan 14,606. Nah, gampang ya nak ya? Ya, jadi untuk penjumlahan masih gampang ya nak. Sama dengan mengurangkan pecahan desimal. Nah, mengurangkan pecahan desimal sama caranya dengan menjumlahkan pecahan desimal. Ya nak ya? Dengan meluruskan tanda koma atau meletakkan angka-angka sesuai dengan letaknya. Ya, misalnya persatuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan, enak ya. Sama, cuman bedanya ini dikurangkan ya. Pintar. Contoh, 47,8 dikurang 26,3 sama dengan, ya kita buat bersusun pendek ke bawah enak ya. 47,8 ini kebetulan letak bilangannya sama ya nak, pas dia, nggak ada masalah ya. 26,3 ya sudah, sekarang kita kurangkan. 8 kurang 3 5, 7 kurang 6 1, 4 kurang 2 2. Maka 47,8 dikurang 26,3 sama dengan 21,5. Paham ya nak ya? Gampang ya. Nah, contoh yang kedua, 15,3 dikurang 8,24 sama dengan, ya 15,3 atau 30 sama itu ya nak ya. 15,3 atau 15,30 itu sama ya. Kemudian 8,24 ya, ditambahin 0 enggak ditambahin juga 0 di sini enggak apa-apa ya nak, enggak masalah itu. 15,3 itu sama nilainya dengan 15,30. Jadi mau ditambahkan 0 di sini atau tidak ditambahkan itu sama aja, enggak ngaruh ya nak ya. Maka 15,30 dikurang 8,24. Nah ya, 15,30 dikurang 8,24 sama dengan, ya. Kenapa ibu buat di sini 0? Karena di sini nak letak persepuluhannya per seratusannya itu kan 4, biar ada temannya pengurangnya, makanya ibu tambahkan dulu enak ya. Jadi kalau pas letaknya itu pasangannya tidak ada, tambahkan aja 0 biar bisa kita mengurangkan ya. Kemudian 0 dikurang 4 kan nggak bisa nak pinjam dari 3 ya, pinjam 3 aja tinggal 2 ya, ini jadi 10 dikurang 4 6, ini kan 2 tadi nak, dia udah dipinjam 1, 2 kurang 2 0 ya. Sekarang 5 kurang 8 kan nggak bisa, maka 2 ambil 2 angka. 15 dikurang 8 sama dengan 7. Maka 15,3 dikurang 8,24 sama dengan ya 7,06. Gampang ya nak ya, lihat ya, tanda komanya itu juga tetap sejajar ya atau lurus ya. Contoh selanjutnya. Ya, contoh selanjutnya di sini lihat nak. Ya, di sini soalnya adalah 3,75 dikurang 1,05 dikurang 0,25. 3 pengurangan 3 bilangan enak ya. Caranya 2 kali kerja ya. Yang pertama 3,75 kurangkan dulu dengan 1,05. Ya, jadi 2 kali kerja kita enak ya. 3,75 dikurang 1,05. Ya, maka kurangkan. Langkah pertama kurangkan bilangan desimal pertama dengan kedua enak ya. Nah, 5 dikurang 5 sama dengan 0. 7 kurang 0 sama dengan 7. 3 kurang
1 sama dengan 2. Jadi hasil 3,75 dikurang 1,05 sama dengan 2,70 ya. Nah, sekarang kita kurangkan dengan bilangan desimal yang ketiga 0,25. Itu langkah keduanya nak ya. Nah, langkah keduanya lihat ya. 2,70 dikurang 0,25. Ini hasil 2,770 tadi ya nak ya. 0,25. Sekarang kita kurangkan. 0 dikurang 5 tidak bisa, pinjam dari 7. Ini jadi 10. 10 kurang 5, 5. Ini tinggal 6. 6 kurang 2 sama dengan 4. 2 kurang 0, 2. Ya, maka hasil dari 3,75 dikurang 1,05 dikurang 0,25 sama dengan 2,45. Jadi ada 2 kali pengerjaan kita ya nak ya. Langkah 1, ini langkah 2. Paham ya nak ya? Nah, kita lihat contoh selanjutnya. Bagaimana kalau di soal itu ada pecahan biasanya Bu? Enggak masalah ya nak ya. Cara yang pertama itu tadi, ubah dulu pecahan biasa. 5,8 dikurang 3/4. 3/4 di sini kan nak pecahan biasa. Ya, sementara kita mau nyari hasilnya dalam bentuk pecahan desimal, tidak masalah. Ubah 3/4 menjadi bilangan desimal. Caranya bagaimana? Masih ingat nak? Ya, 3/4 artinya 3 dibagi 4. Ya, maka carilah 3 dibagi 4 itu hasilnya sama dengan 0,75. Maka sekarang sudah bisa kita kurangkan 5,8 dikurang 0,75. Lihat nak, takkan satuan dengan satuan, persepuluhan dengan persepuluhan ya. Nah, ini kan tidak ada temannya ya. Nah, tidak masalah ya. Ini ada koma ya. Komanya lihat lurus ya, lurus. Yang penting komanya harus lurus ya nak ya. Maka sekarang ya nggak ada pengurangnya atau dibuat jadi di sini harusnya 5,80 ya nak ya. Nanti tambahkan aja di sini 5,80 jadinya. 5,8 sama seperti soal tadi Ibu bilang, 5,8 sama dengan 5,80 biar bisa dikurangkan. Ibu lupa tadi menambahkan ini ya. Jadi 0 dikurang 5 kan nggak bisa kan nak? Ya pinjam ya. Pinjam dari 8. Ya, pinjam dari 8 tinggal 7. Ini jadi 10 ya. Ini kalian bayangkan di sini ada 0 ya. Lupa Ibu mengetikkan ya nak ya. Kemudian 10 kurang 5 sama dengan 5. Ini kan sudah pinjam tadi 8-nya jadi pinjam 1 jadi 7. Maka 7 kurang 7 0. Enak ya. Maka ini 5 dikurang 0 sama dengan 5 ya. Maka hasil dari 5,8 dikurang 3/7 menjadi 5,8 dikurang 0,75 sama dengan 5,05. Nah, sampai di situ paham ya nak ya? Iya, gampang kan nak, diperhatikan ya. Intinya itu tanda komanya harus sejajar lurus ke bawah. Ya, kalau sudah lurus ke bawah, tanda komanya kamu letakkan sama, maka nilai tempat bilangan desimal itu pasti sudah benar. Yang penting tanda komanya lurus ya nak ya. Nah, untuk latihan di sini ada Ibu berikan 5. Yang pertama, 0,45 ditambah 1,25 sama titik. Buat caranya ya nak, buat caranya. Setiap matematika Ibu mau kau buat caranya. Banyak kali kalian yang tidak buat caranya, apalagi penjumlahan pecahan kemarin. Banyak kali nggak dibuat, sakit kepala Ibu melihatnya. Dibuat caranya ya, bikin bersusun ke bawah. Kemudian 1,765. Oh, maaf ya nak ya. Ini salah soal ini ya. Soalnya nanti 1765,5 ya nak ya. Maaf Ibu. Iya, enggak salah soal tadi, benar ini. Ini 1765 ya nak ya. 1765,5. Nah, komanya di sini ya nak ya. Ini bukan koma, ini 1000. Ya kan setiap bilangan angka kalau udah 1000 kan harus ada pembedanya dengan ratusan ya nak ya. 1765,5 ya dikurang 345,25 sama dengan titik-titik. Yang ketiga ya 75,85 ya 75,85 dikurang 25 ya 75,85 dikurang 25,25 dikurang 5,5. Nanti 2 kali pengerjaan ya nak. Ini kerjakan dulu, kurangkan dulu dengan ini baru nanti kurangkan lagi nih. Paham ya nak ya? Kemudian ini ya, ibu campur ya penjumlahan dan pengurangan. 2,55 tambah 1,5 ini dulu kamu kerjakan, jumlahkan. Hasilnya kurangkan dengan 3,5. Bisa ya nak ya? Kemudian yang kelima 0,05 ditambah 0,05 ditambah 15,5 ditambah 125,5 sama dengan titik-titik ya. Jangan lupa nanti nih ya, siap kalian jumlahkan baru kurangkan. Nah, demikian pertemuan kita hari ini nak. Ibu harap kamu paham dan mengerti jika ditonton video Ibu ini dengan baik.
ya, dengan teliti dan fokus. Kemudian jika ada pertanyaan tanyakan kepada ibu, dan ibu harapkan bagi anak-anak ibu yang sudah ibu take namanya, tugas-tugasnya tidak selesai, tolong segera dikerjakan. Apalagi kertas ujian itu nak, sudah ada tanggal pengembaliannya, harusnya lebih dari situ tidak diterima lagi ujiannya. Hari Kamis diterima, sampai hari Sabtu, sampai hari ini pun masih ada yang belum mengumpulkan. Jadi tolong ya, disiplin waktu. Tidak mungkin sama nilaimu dengan, walaupun kamu mengumpul tapi tidak tepat waktu, tidak mungkin nilaimu sama dengan temanmu yang tepat waktu. Ya, jadi ada perbedaan. Walaupun teman kau nilai 100, temanmu yang lain nilai 100, tapi dia tepat waktu mengumpulkan tugas setiap hari Selasa misalnya, kamu di luar hari Selasa, ya kan nggak mungkin sama nilainya nak. Dia sudah lebih disiplin dari kamu, ya. Nah, buat caranya dengan bersusun ke bawah ya, nak, ya. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Tetap semangat belajar.